Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan, program studi PAI non-reguler. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok, aliran, dan sekte dalam sejarah umat Islam. Salah satunya diantaranya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, dan Khawarij. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa itu dibagi atas 3 suku kata. Yang pertama yaitu ahlun, yang berarti keluarga, kelompok, dan atau pengikut. Kemudian as-sunnah, yang berarti jalan atau cara walau tidak diridhoi. Dan yang terakhir yaitu al-jamaah, yang berarti mengumpulkan sesuatu, perkumpulan, atau kaum yang bersepakat dalam suatu masalah. Kemudian pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara istilah adalah yaitu Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabatnya. Jadi ajaran Islam yang murni yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tambahan-tambahan dari lain-lainnya, yang sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabatnya. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja meliputi 3 aspek atau 3 inti ajaran agama itu sendiri, agama Islam. Yang pertama yaitu iman, yang kemudian memunculkan tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam atau teologi. Dan yang kedua Islam, dalam pengertian yang sempit menghadirkan ilmu fikih atau ilmu hukum Islam. Dan yang terakhir yaitu ihsan, yang kemudian melahirkan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab yang berbunyi, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadit thiyab syadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaqa falabistu maliya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala
fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya adalah dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah SAW, seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya." Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Riwayat Muslim. Baik, itu hadis Nabi yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Berikut ikhtisar perbedaan ajaran antar kelompok yang meliputi Aswaja, Syiah, dan Khawarij. Yang pertama yaitu rukun Islam. Di Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian di Syiah, rukun Islam juga ada 5, yaitu yang pertama salat, kemudian puasa, zakat, haji, dan wilayah. Jadi di sini jelas terjadi atau ada perbedaan antara rukun Islam Aswaja dengan rukun Islam yang dianut oleh, yang diyakini oleh Syiah, yaitu terletak pada wilayah dan syahadat, di mana Syiah tidak memasukkan syahadat sebagai rukun Islam, tapi menggantinya dengan wilayah. Nah, berdasarkan hadis Nabi di atas, maka yang sesuai atau relevan dengan hadis tersebut adalah rukun Islam yang ada pada Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana dengan Khawarij? Khawarij lebih pada gerakan politik. Baik ini dari rukun Islam, kemudian dari aspek rukun iman, Aswaja yaitu iman kepada ada 6. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah.
Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman pada qada dan qadar. Sedangkan pada kelompok Syiah atau sekte Syiah, rukun iman meliputi tauhid, nubuwah, imamah, al-adl, dan al-ma'ad. Kemudian pada Khawarij lebih pada gerakan politik. Nah, ini dari rukun iman. Kemudian mengenai imamah atau kepemimpinan, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam atau pemimpin tidak terbatas pada 12 dan tidak termasuk pada rukun iman. Sedangkan pada Syiah, kepemimpinan terbatas pada 12 imam dan termasuk pada rukun iman. Nah, sedangkan di Khawarij mereka memiliki pemimpinnya sendiri. Kemudian ismah, dan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalifah atau imam tidak maksum. Artinya tidak maksum di sini, imam atau khalifah masih bisa berbuat salah maupun dosa, karena sifatnya tidak maksum. Yang maksum hanya para nabi. Kemudian pada Syiah, para imam yang jumlahnya 12 tersebut mempunyai sifat maksum seperti para nabi. Ini perbedaannya. Jadi mereka menganggap 12 imam panutan mereka memiliki sifat maksum. Kemudian pada Khawarij, pemimpin dapat berbuat salah, bahkan kafir. Maka apabila pemimpin itu kafir, maka rakyat ikut kafir. Karena itu wajib keluar dari kepemimpinan imam tersebut. Nah, hal ini mereka buktikan saat pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Jadi ketika terjadi pergantian antara atau transisi antara Ali dan Muawiyah, disinilah Khawarij kemudian keluar terhadap kepemimpinan mereka dan menyatakan diri bahwasannya mereka telah kafir. Itu yang disampaikan oleh Khawarij. Kemudian selanjutnya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang sedikit saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.